Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Senang bisa berkumpul lagi di tempat ini dengan tujuan yang sama untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan namanya. Sebab Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita, kasih-Nya tak berkesudahan bagi kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pujian kami Bapa, ini keagungan kami Yesus. Biarlah pujian kami dapat berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tak pernah habis Bapa dalam kehidupan kami. Yesus. Agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi kita bagi katakan, Tuhan. ku mau memuji-Mu Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Amin. Kami memuji-Mu Yesus. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini penyembah kami Bapa, ini keadilan kami. Glory bagi Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Bapa, kami mau tinggikan Engkau. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Bapa. Terima pujian kami, Yesus, terima penghormatan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak Bapa. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. kasih Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Bapa. Anugerah-Mu terindah, kasih-Mu dapat kami dalam kehidupan kami Bapa. Di sepanjang hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia, mari berterima kasih karena kebaikan-Nya dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu selalu ada, kasih-Mu selalu baru bagi kami Bapa. Anugerah-Mu kami rasakan, berkat-Mu kami rasakan. Haleluya Yesus. Kami mau memuji-Mu Yesus. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, Amin Yesus. ku selalu Puji-pujian kami Tuhan bagi-Mu Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu Yesus. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Sekali lagi bagi ini Tuhan. ungkapan syukur kami Yesus. Amin. Memuji-Mu, Haleluya. ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Bapa, hanya bagimu Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, kita bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Ya Bapak, saat ini kami akan memulaikan ibadah kita. Biarlah Kau yang memimpin Tuhan, ibadah dari permulaan, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami mau merasakan sukacitamu, kami mau merasakan hadirat-Mu Bapak. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Bapak. Kami siap untuk memuji Tuhan, yang sudah siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita sebab Dia Allah yang baik, amin. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi sama-sama katakan. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, Amin. rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan nari. Sukacitaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama menari bagi Tuhan. Amin. Sukacitaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Sama-sama Dengan angkat tangan bagi Tuhan kita. sorak-sorai memuji, Amin. ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Masih rindu memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Memberikan sukacita bagi kita. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan, Sekali lagi katakan. Tuhan Allah hadir di sini, Amin. berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Sekali lagi mengucap syukur. mengucap Amin. syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Masih rindu memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Betapa hebat. Haleluya. Selalu Kau hebat Tuhan. Kau yang berkuasa. Amin. Berkuasa di bumi di surga, Katakan bertahta bertahta dalam kemuliaan. dalam kemuliaan. Katakan dialah. Dialah Haleluya. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Dia betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Sama-sama katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa
di bumi di surga. Katakan bertambah. Bertambah dalam kemuliaan. Haleluya. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Amin. Mari jemaat saja katakan. Betapa kuat dasarnya Allah kita. Haleluya. Dia percaya atas semua perbuatannya. Lagi katakan betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara silakan duduk. Saya yakin dan percaya kita sama-sama sepakat bahwa Tuhan Yesus hadir di sini. Amin. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk diserami dengan firman Tuhan. Kami siap Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa. Haleluya Tuhan. Seorang pun mengerti bebanku. Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Kau yang selalu pedulikan kami Bapa. Selalu
mengerti bebanku. Datang pada Yesus. Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau yang berfirman Dia berfirman, mari datanglah. Kau yang akan selalu peduli. Dia selalu pedulikan aku. Yesus kami Ku datang. datang Yesus, Kau pikul segala Dia beban. pikul segala bebanku. Kita nyanyikan lagu indah yang all saya dan teman sekalian untuk bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Kau yang selalu peduli. Dia selalu pedulikan aku. Kami datang. Ku datang Yesus, Kau yang pikul segala beban. pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Kami terima anugerah. Berterima anugerah yang tuli, Kau yang bebaskan kami Bapa. bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Kami yakin sesuatu terjadi saat datang di altar Haleluya. Banyak beban dalam hidup kami Bapa. Tapi kami yakin Engkau sanggup. Engkau sanggup memulihkan kami Bapa. Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Sebab itu kami hanya mau datang di altar-Mu Bapa. Kami hanya mau angkat setiap beban kami di kaki-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami Kami tahu Tuhan sesuatu akan terjadi saat kami datang di altar. Di bawah hidup kami. Ku bawa hidupku, Terima anugerahnya. terima anugerahnya. Kau yang ampuni kami Tuhan.
di atas. Lagi katakan sujud di atasnya. Sujud di atasnya, ku bawa anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Lagi katakan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Engkau Tuhan Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau Tuhan Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang berdaulat. Engkau yang mengatasi langit dan bumi Tuhan. Engkau juga yang mengatasi seluruh hidup kami. Dan Engkaulah pemilik kehidupan kami. Dan untuk itu kami datang Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Allahku. Puji-pujian syukur kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, ya Allahku. Terimalah pujian syukur kami Tuhan. Dari tempat ini nyanyian-nyanyian syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami rindu dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Datang dan berfirman Tuhan. Datang dan berbicara dalam hidup kami. Berbicara kepada kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Apa yang Engkau mau, apa yang Engkau ingin Tuhan untuk kami dengar dan lakukan. Datang, nyatakan itu saat ini Tuhan. Berbicara melalui hamba firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau hadir Tuhan. Sebab hanya firman-Mu yang sanggup mengubah seluruh hidup kami. Mengubah isi hati kami Tuhan. Mengubah jalan pikiran kami dan jalan-jalan hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa Tuhan Yesus. Untuk itu datang dan penuhi kami. Roh Kudus menuntun kami. Roh Kudus membawa kami kepada pengertian yang benar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami siapkan tanah hati kami yang baik Tuhan. Untuk tempat taburan firman-Mu itu. Sehingga ketika firman itu datang Tuhan, kami simpan, kami taruh di dalam tanah hati kami yang baik. Kami mengingat-ingatnya Tuhan. Dan firman itu dapat bertumbuh subur, berbuah lebat Tuhan. Kami siapkan telinga kami, telinga seorang murid untuk mendengar. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Dari tempat ini Tuhan kami berseru hadir dan pulihkan kami Tuhan. Hadir dan datang penuhi kami dengan kuasa firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Singkapkan segala yang terselubung Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Allahku. Dan sebelum kami dengar firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih jika kami boleh ambil bagian Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati korban persembahan kami. Dan terus kami mau belajar Tuhan untuk memberikan dari segala sesuatu apa yang kami punya. Sebab Engkau Tuhan yang telah memberikan segala yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Datang dan penuhi kami. Datang dan kuasai kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat satu lagi pujian. Para pelayan bisa kembali tempat masing-masing. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua jemaat-jemaat GPDO Bajah yang dikasihi dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, versi junior ya dari Bapak Gembala. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari salah satu tema yang menurut aku mungkin udah sering kita bahas. Tapi aku yakin bahwa firman Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Bahwa firman Tuhan itu selalu menjadi kekuatan tiap pagi juga buat kita, amin semua. Maka hari itu kita gak pernah lelah, kita gak pernah berhenti untuk belajar firman Tuhan. Mari kita buka di Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Matius 6
ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Ini adalah salah satu khotbah Yesus di bukit. Dengan judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Aku akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara bisa mengikutinya dari tempat saudara masing-masing. Matius 6 ayat 25 sampai 34, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada amin saudara-saudara? Kalau kita lihat, jadi udah jelas lah kita ini mau bahas apa ya. Kita bahas mengenai kekhawatiran, mengenai khawatir saudara-saudara. Dan yang aku cari, khawatir itu menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Ya. Kalau menurut beberapa pakar, Gunarso katakan sama, perasaan takut, perasaan gelisah, tapi itu dikatakan tidak jelas sebabnya. Satu lagi aku tambahin dari Hawari, dia katakan itu adalah gangguan alam perasaan yang ditandai dengan kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan. Ya. Itu adalah sedikit yang aku cari dari arti kekhawatiran saudara-saudara. Tapi hari ini kita nggak cuma belajar dari dunia, tapi kita mau belajar dari guru agung kita mau belajar dari guru besar kita, mau belajar dari seorang rabi yang begitu dahsyat. Itu adalah pengajaran dari Yesus Kristus. Amin. Kalau kita mulai dari ayatnya yang pertama, ayat yang ke-25. Di situ dimulai dengan karena itu. Tentu karena itu bukanlah suatu hal, bukanlah suatu kata yang berarti memulai suatu percakapan, ya enggak sih? Coba contoh pagi-pagi aku ketemu Tante Nita. Pagi Tante, karena itu. Tante Nita pasti bingung, karena itu apa aja? Tiba-tiba datang-datang langsung karena itu, ya kan? Tentu berarti karena itu adalah satu kalimat penghubung. Karena itu adalah kalimat yang ada karena sesuatu hal yang terjadi sebelumnya. Karena itu adalah ada karena ada sebuah hal, sebuah konflik, suatu permasalahan atau suatu pembicaraan yang terjadi sebelumnya. Kalau kita lihat, kita scroll ke atas, gak usah dibuka, itu berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Yesus katakan, jangan mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Yesus katakan apa? Lebih baik kumpulkanlah harta di mana? Di sorga. Jadi Yesus katakan jangan kumpul harta di bumi, tapi Yesus katakan jangan kumpullah harta di sorga. Nah, saat ada perkataan seperti itu, coba saudara-saudara bayangkan, gak usah kumpul harta di bumi. Apa pemikiran saudara-saudara? Mau makan apa kalau gak cari duit? Iya gak? Mau minum apa kalau gak cari duit?
Mau ngasih susu bayi apa kalau nggak cari duit? Mau subscribe Netflix gimana nih? Ya, mau subscribe YouTube Premium gimana? Mau beli babi guling, kambing guling, sapi guling, gajah guling, bantal guling, semua yang diguling gimana? Ya enggak? Oleh karena itu saat Tuhan berbicara mengenai jangan ngumpulin harta di bumi, tapi ngumpulin harta di sorga, muncullah pemikiran-pemikiran yang seperti tadi. Muncul pemikiran mau makan apa, mau minum apa, mau pakai apa, sehingga memunculkan yang namanya apa? Kekhawatiran pada diri seseorang. Tapi saudara-saudara, kita punya Tuhan yang maha tahu. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang ajaib. Karena dia tahu bahwa akan ada kekhawatiran dalam diri kita. Maka dia muncul dengan ayat ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Saat Tuhan tahu akan hal itu, Tuhan katakan janganlah kamu khawatir, saudara-saudara. Seringkali apa yang ada dalam dunia ini membuat kita sebagai manusia khawatir. Dari bahasa asli yang aku cari, khawatir di sini menggunakan kata merim nau. Merim nau itu ada dua arti. Yang pertama dia punya arti baik dan yang kedua punya arti buruk. Arti baiknya itu adalah care for, artinya peduli. Contohnya dia peduli akan pelayanan Tuhan, peduli akan pekerjaan Tuhan. Tapi di sini Tuhan nggak menggunakan arti baik itu. Tuhan di sini menggunakan arti buruk yang artinya adalah kekhawatiran akan kehidupan, perasaan yang terlalu risau, perasaan yang terlalu gelisah, perasaan yang terlalu cemas, atau dalam bahasa Inggris tulis anxiety. Ya. Ini kalau anak-anak muda suka terkenal dengan anxiety disorder, ya kan? Tahu anxiety disorder? Gangguan mental yang menyebabkan rasa cemas dan takut berlebih. Ya. Dari aku cari, salah satunya itu adalah aktivitas berlebihan pada area otak di saat dimana kita khawatir berlebihan, di saat kita cemas berlebihan. Padahal kejadiannya baru dari sini sampai mungkin kolam ikan di sana, tapi kita mikir udah dari sini sampai Monas, sampai Bogor, sampai Bandung, sampai Prancis, sampai Itali, sampai mana-mana lah pemikiran kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, Tuhan datang hari ini. Karena itu hari ini Tuhan mau bilang ke kita semua. Mungkin kita sering udah dengar, tapi hari ini Tuhan mau ingatin kembali kepada kita. Kalau masih ada kekhawatiran dalam dirimu, kalau masih ada kekhawatiran yang belum bisa lepas dalam diri kita semua, Tuhan datang hari ini dan katakan, janganlah kamu khawatir. Katakan kanan kiri, jangan kamu khawatir. Saudara, kekhawatiran dan kecemasan membuat kita lupa akan cinta dan kasih-Nya Tuhan. Hati-hati loh. Seringkali kekhawatiran membuat kita lupa kalau ada Tuhan yang cinta sama kita. Seringkali karena kita cemas kita lupa ada Tuhan yang mengasihi kita, saudara-saudara semua. Oleh karena hari itu Yesus gak ingin pengikut-pengikutnya khawatir. Yesus gak ingin murid-muridnya itu khawatir. Yesus gak mau anak-anaknya itu cemas. Apa yang harus kami makan? Apa yang harus kami minum? Apa yang harus kami pakai? Tuhan gak mau. Jadi saudara, pertanyaannya, kenapa sih kita gak boleh khawatir? Mari kita mulai dari ayat yang ke-27. Aku bacakan buat saudara-saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi saat berbicara dengan kekhawatiran, Yesus tanya, siapa nih di antara kamu yang karena kekhawatirannya itu dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bisa gak sih kekhawatiran itu menambahkan sehasta saja pada jalan hidup seseorang? Bisa gak kekhawatiran menambahkan sehasta saja pada umur seseorang? Bisa gak? Sehasta berapa sentimeter? Guru-guru sekolah minggu? Sehasta 45 centimeter. Jadi Tuhan bilang,
Siapa sih di sini yang karena khawatirannya hidupnya tuh nambah 40 cm ke depan? Siapa sih? Ada nggak sih kekhawatiran tuh nambahin hidup kita itu 40 cm ke depan, saudara-saudara? Jawabannya apa? Nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Karena sesungguhnya kematian semua orang dan hidup semua orang sudah Tuhan tentukan, ya kan? Bapak Gembala pernah katakan ada panggilan yang gak bisa ditolak, panggilan untuk melayani, makanya di SAB ada tulisan saya dipanggil untuk melayani, ya kan? Kelas 1. Gak bisa ditolak, walaupun kabur, Tuhan tangkap. Satu lagi yang gak bisa ditolak apa? Kata Bapak Gembala, panggilan Tuhan akan kematian. Tapi aku mau tambahin satu lagi, panggilan gak bisa ditolak. Panggilan alam, ya kan? Panggilan alam, walaupun udah tinggal 5 menit. Aduh, 5 menit nih. Bentar lah, 2 menit, gua ke belakang. Gak bisa ditolak, bener. Lagi di jalan juga udah mepet, bro, gak bisa bro, ini panggilan alam bro. Gak bisa ditolak, ya kan? Gak bisa ditolak itu panggilan alam. Karena kematian bukanlah suatu hal yang ditolak. Bukanlah suatu hal yang bisa ditolak. Kalau belum waktunya mati, biarpun hampir mati gak bakal mati. Kalau belum waktunya walaupun udah di ujung near death tuh. Orang bilang hoki itu orang hoki. Ya kalau emang belum waktunya Tuhan, gak bakal mati. Karena Tuhan sudah menetapkan umur kita. Maka seharusnya jalan hidup seseorang, jalan hidup manusia itu gak bisa bertambah karena kekhawatirannya, ya kan? Berarti seharusnya gak bisa khawatir nambah 45 cm dalam hidup kita, saudara-saudara. Oleh karena itu saya bilang hari ini bahwa kekhawatiran itu pertama tidak berguna. Kekhawatiran itu gak bermanfaat. Coba saudara-saudara di sini mungkin ada yang gak dapat kerjaan. Khawatir aja di 1 minggu. Khawatir terus di 1 minggu. Berubah gak dapat kerjaan? Enggak. Ada di sini yang masih jomblo, asik. Khawatir aja 1 minggu. Khawatir terus dia 1 minggu. Dapat gak jodohnya? Enggak. Mungkin dia dipanggil jadi Johan, tahu Johan? Jomblo buat Tuhan. Asik. Baru ntar jadi Johan kedua. Jodoh dari Tuhan. Asik. Ya kan? Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa kekhawatiran gak ada gunanya. Kekhawatiran gak ada manfaatnya. Kita mau khawatir 1 tahun kek, khawatir 10 tahun, khawatir 20 tahun, bahkan khawatir selama umur kita. Gak bakal ada yang berubah kalau kita cuma khawatir doang. Ya saudara-saudara. Oleh karena itu, kenapa kita gak boleh khawatir? Yang pertama kita belajar apa? Kekhawatiran tidak berguna. Kata kanan kiri, gak berguna bos. Kita belajar yang kedua di ayatnya yang ke-34. Kenapa kekhawatiran? Kenapa kita jangan takut? Kenapa kita jangan khawatir? Ayat 34 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, kita bisa dapati dan kita bisa belajar bahwa tiap hari itu ada susah. Tiap hari ada susah. Tiap hari berarti ada pergumulan. Tiap hari berarti ada beban. Tapi biar tiap hari ada susah, saudara-saudara. Tiap hari ada berkatnya sendiri. Amin. Walaupun tiap hari ada pergumulan, saudara-saudara. Tiap hari juga ada kasih Allah. Kayak tadi lagu yang kita nyanyi, pas banget. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Walaupun tiap hari ada susah, tapi kasih Allah juga setiap pagi selalu baru buat kita semua. Walaupun tiap hari ada pergumulan, tapi tiap hari juga penyertaan Tuhan selalu ada buat kita semua. Itu yang buat kita beda sama orang-orang lain. Orang lain mungkin susah cari dunia, belum tentu dunia terima. Tapi kita kalau susah, kita khawatir. Kita punya satu jaminan yang gak pernah pergi. Kita punya satu jaminan yang selalu setia dalam hidup kita. Kita punya satu pribadi yang gak pernah kemana-mana. Dia tetap di situ. Dia selalu di situ.
Yesus Kristus. Amin. Kenapa sih apa yang kita pelajari berarti di ayat 34 ini? Tiap hari ada susah. Aku kasih contoh aja. Misalnya hari ini ada susah A. Tuhan kasih kita kekuatan, berarti kekuatan A. Ya kan? Untuk memikul beban A. Berarti hari besok itu berarti susah B. Tuhan kasih kita kekuatan B untuk memikul beban B. Kalau kita khawatir, aduh besok makan apa? 2 hari lagi makan apa? 3 hari lagi makan apa? 4 hari lagi makan apa? 5 hari lagi makan apa? 6 hari lagi makan apa? 7 hari lagi makan apa? Tuhan cuma kasih kita kekuatan untuk pikul beban A. Tapi kita mau ambil tuh beban-beban yang di luar, yang di depan sana. Kita mau mikirin, kita mau ambil beban-beban yang harusnya belum kita pikul sekarang. Jadi harusnya kita cuma pikul A, kita jadi pikul A, B, C, D, E, F, G. Beban harus kita pikul cuma A, kita pikul jadi A, B, C, D, F, G. Kuat gak? Makanya kita bisa temukan banyak orang yang gak kuat. Karena kita bisa temukan banyak orang yang kalah karena kekhawatirannya. Kita bisa temukan banyak orang yang kalah dari pikirannya, saudara-saudara. Karena dia mikir dulu yang depan. Padahal Tuhan belum kasih kekuatan untuk pikul yang depan. Dia pikul sekarang. Amin. Kalau kita pelajari doa Bapa kami, katakan seperti apa? Berikanlah kami pada hari ini atau hari esok? Hari ini atau lusa? Hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Biar apa? Biar tiap hari kita bersandar sama Tuhan. Biar tiap hari besok, karena aku doa buat hari ini, besok aku doa lagi dong buat hari besok. Ya enggak? Biar tiap hari kita mengharapkan Tuhan. Biar tiap hari kita datang sama Tuhan, saudara-saudara semua. Untuk itu saudara-saudara. Aku kemarin baca satu ayat yang menguatkan aku sendiri. Itu adalah Pengkhotbah 3 ayat 1. Dia katakan seperti ini, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, itu ada waktunya. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu under the heaven. Berarti apa? Di dalam bumi. Di dalam bumi ini untuk segalanya, apapun yang dalam bumi itu ada waktunya. Apapun yang ada dalam bumi itu ada masanya, saudara-saudara. Kalau kita baca itu dikatakan ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk bla bla bla, ada waktu untuk bla 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 yang lainnya. Maka kalau kita belum waktunya, saudara-saudara, nggak bakal terjadi. Sama kayak aku bilang tadi, kalau belum waktunya mati, nggak bakal mati. Kalau waktunya masih johan dulu buat Tuhan, johan terus. Amin. Amin. Wih, di sini nggak ada yang jomblo coy, keren banget. Gak ada yang amin soalnya. Kalau memang belum waktunya, saudara-saudara, gak akan terjadi. Tapi ada itu ditulis ntar ada gini. Karena waktu Tuhan itu yang paling indah. Ikutin aja tuh jalurnya Tuhan. Ikutin aja terus waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Jadi, saudara-saudara, pertama kita belajar apa tadi? Kekhawatiran tidak punya manfaat. Dan sekarang yang kedua kita belajar bahwa kekhawatiran itu membuat situasi kita semakin buruk. Dan kata lain aku katakan bahwa kekhawatiran itu bersifat negatif dalam kehidupan kita. Berarti kalau kita pikir-pikir kita memang seharusnya nggak perlu khawatir dong. Karena khawatir itu pertama tadi nggak berguna. Karena kekhawatiran nggak bermanfaat. Karena juga kekhawatiran itu bersifat negatif bagi kita semua. Amin. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan gak cuma sembarang bilang jangan khawatir, gak cuma bilang jangan khawatir, pokoknya gak cuma asal ngomong jangan khawatir lah. Tapi dia di sini memberikan 2 gambaran buat kita. Dia memberikan 2 argumentasinya buat kita supaya kita mengerti kenapa kita jangan khawatir. Kita mulai dari ayat yang 25. Ayat 25 aku bacakan secara cepat. Dia katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada apa? Pakaian. Jadi pertama kita belajar apa yang Tuhan katakan,
Bukankah hidup itu lebih penting daripada apa? Makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada apa? Pakaian. Jadi ada hidup, makanan, hidup, makanan. Yang kedua ada apa? Tubuh dan pakaian. Di antara hidup dan makanan mana yang lebih penting? Hidup. Di antara tubuh dan pakaian mana yang lebih penting? Tubuh. Antara hidup dan tubuh dan juga makanan dan pakaian, mana yang lebih penting? Hidup dan tubuh. Mana yang lebih mahal? Hidup atau makanan? Hidup. Ya. Saudara tahu nggak, hidup kita ini bayar mahal. Kita harusnya nggak bisa memperoleh kehidupan, karena sesungguhnya kita itu memperoleh kematian kekal. Tapi dikatakan bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, saudara-saudara. Hidup yang kita alami sekarang, hidup yang bisa kita jalani sekarang, itu kita terima. Makanan mana sih yang gak bisa kita beli dengan emas perak? Ada gak makanan yang gak bisa dibeli dengan emas perak? Mungkin makanan yang gak dijual ya, gak bisa dibeli. Karena gak dijual, yang mau beli. Makanan bisa dibeli dengan emas perak. Makanan masih bisa dibeli dengan uang. Tapi hidup kita ini, saudara-saudara, dibayar dengan darah Yesus di atas kayu salib. Maka aku mau katakan gak ada yang lebih berharga, gak ada yang lebih mahal, gak ada yang lebih penting daripada hidup kita ini. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau Tuhan aja bisa kasih yang mahal, kalau Tuhan aja bisa kasih yang penting, masa Tuhan gak mau kasih yang murah sih buat kita? Amin. Terkadang manusia terkurung dalam pemikiran kepada hal-hal yang bersifat secondary, bersifat sampingan, bersifat ada di urutan kedua. Padahal tuh Tuhan udah sediakan buat kita semua hal-hal yang primary. Padahal Tuhan udah berikan kepada kita hal yang ada di urutan utama. Padahal Tuhan udah berikan kepada kita hal-hal yang urutan ke-1 buat kita semua. Tapi kadang-kadang kita gak bisa lihat itu. Kita lebih fokus pada hal yang sampingannya. Padahal Tuhan udah sediakan yang utama buat kita semua. Amin. Oleh karena itu, kita jangan khawatir. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita gak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang menyediakan. Karena kita punya Tuhan yang terkenal dengan sebutan Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Kita punya Allah yang menyediakan makanan, yang menyediakan minuman, yang menyediakan pakaian bagi bangsa Israel saat mereka ada di padang gurun. Dan aku yakin Allah yang sama, Allah yang menyertai bangsa Israel padang gurun, Allah yang memberikan makanan, Allah yang memberikan minuman bagi bangsa Israel, juga bekerja buat kita semua sekarang, saudara-saudara. Tuhan itu bekerja dan selalu bekerja. He was working and always working. Dulu dia bekerja, tapi kita punya Allah yang sama. Kita punya Allah yang gak berubah. Makanya kalau dulu dia bisa bekerja kayak gitu, aku katakan sekarang juga dia bisa bekerja sama seperti dia memberkati bangsa Israel. Saat Abraham ingin menyerahkan anaknya Ishak untuk Tuhan, Tuhan hentikan dan Tuhan menyediakan kambing domba. Dan di situ Abraham katakan, aku namakan tempat ini Tuhan menyediakan. Kalau dalam terjemahan aslinya berarti Yehova Jireh, saudara-saudara. Allah yang memberikan, menyerahkan, yang menyediakan bagi Abraham adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini, saudara-saudara. Maka karena itu kuasa mujizat yang Abraham rasakan saat dia harus kehilangan sesuatu yang dia kasihi, saat dia harus kehilangan sesuatu yang ia cintai, saudara-saudara. Mungkin kita di situasi yang harus kita kehilangan sesuatu, tapi di situ Allah Yehova Jireh, dia datang. Allah Yehova Jireh, dia sediakan buat kita semua. Saudara-saudara tahu kenapa Yehova Jireh bisa ada? Itu bukan terjadi karena dia sembarangan manggil aja. Tapi Yehova Jireh terjadi karena ada pengalaman dia dengan Tuhan. Kenapa ada Allah Yehova Rafa? Karena bangsa Israel waktu itu merasakan ada Allah yang menyembuhkan. Jadi mereka gak sembarangan. Tapi mereka merasakan, mereka mengalami. Dan aku yakin hari ini kita adalah umat-umat yang juga merasakan dan mengalami hal itu. Allah Yehova Jireh tetap bekerja. Allah Yehova Jireh akan selalu bekerja. Katakan amin. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan kita khawatir.
Karena kita punya Allah yang menyediakan. Masih punya tubuh? Amin. Masih punya hidup? Amin. Jangan khawatir. Kita masuk di argumentasi yang kedua, ayatnya yang ke-26. Yesus katakan, pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ada yang tahu nggak ini burung apa yang Tuhan bilang? Pandanglah burung-burung. Burung apa tuh kira-kira? Kalau kita lihat ayat paralelnya di Lukas, dari tulisan Lukas katakan seperti ini. Perhatikanlah burung gagak. Di sini Yesus katakan, pandanglah dan perhatikanlah burung gagak itu. Kenapa? Ada apa sih dengan burung gagak? Kalau kita belajar sesuai dengan budaya orang Yahudi, contohnya aja Imamat 11, itu berbicara tentang makanan haram, makanan yang gak boleh dimakan, berbicara tentang makanan yang dinajiskan. Dan kalau kita baca Imamat 11 ayat 13-15, dia katakan seperti ini. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung raja wali, ering janggut, dan elang laut, elang merah, dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Jadi kita lihat, kalau dalam budaya orang Yahudi, burung gagak itu adalah burung yang haram. Kita lihat bahwa burung gagak itu adalah burung yang dinajiskan. Burung gagak itu adalah burung yang jijik, saudara-saudara. Burung yang haram, tentu gak ada satupun orang yang memelihara waktu itu. Tapi kita lihat, walaupun itu burung haram sekalipun, Tuhan kasih gambaran. Walaupun dia burung najis, walaupun dia burung yang menjijikan, walaupun dia burung yang haram, tapi aku kasih makan. Burung yang haram sekalipun, aku pelihara. Burung yang najis sekalipun, aku sertai. Maka ditutup dengan apa? Bukankah kamu, bukankah saya, bukankah JJ melebihi burung itu? Kita tuh ciptaan Tuhan yang paling spesial. Lebih daripada martabak spesial. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling baik dalam pandangannya. Dia katakan, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan gambar kita. Image of God. Imago Dei. Bukankah kamu lebih jauh daripada burung-burung itu? Burung-burung cuma binatang. Tapi kita dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Kita dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Kita dijadikan segambar dan serupa dengan Allah, saudara-saudara. Karena itu, percaya dan imani. Kita ini orang yang paling dikasihi Tuhan. Dicintai Tuhan kita ini. Pasti Tuhan pelihara. Maka ada lagu anak sekolah minggu. Seperti aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Seperti aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Amin. Karena itu saudara-saudara, janganlah kita khawatir. Selanjutnya kita mau belajar apa? Memang berarti semuanya Tuhan udah janjikan. Ada janji penyertaan Tuhan, ya kan? Ada janji bahwa Tuhan memberi makan. Ada janji bahwa Tuhan itu memelihara. Ada janji bahwa Tuhan itu menyertai kita semua, saudara-saudara. Tapi dengan janji itu semua, bukan berarti kita menjadi orang yang pasif. Bukan berarti kita menjadi orang Kristen yang diam-diam saja. Coba kalau tadi Tuhan katakan, pandanglah dan perhatikanlah burung gagak itu. Kita lihat burung gagak itu dikatakan di ayat 26 seperti ini. Pandanglah burung gagak di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung.
Berarti burung gagak bekerja atau enggak? Bekerja, ya kan? Dia membuat lumbung loh. Kalau nggak buat lumbung, nggak disediain tuh makanan. Nggak ada makanan kalau nggak ada lumbungnya. Burung gagak juga tetap bekerja. Amin semua. Oleh karena itu kita juga harus bekerja. Kita sebagai manusia juga perlu melakukan suatu hal. Oleh karena pemeliharaan Tuhan, jangan sampai membuat kita jadi orang Kristen yang pasif. Tapi kita juga harus bekerja. Barang siapa yang mau makan harus bekerja. Amin. Oleh karena itu ada yang harus kita lakukan. Kalau menurut yang kita belajari hari ini, apa sih yang harus kita lakukan? Kita buka di ayatnya yang ke-30. Dia kata seperti ini. Jadi jika demikian Allah menandai rumput di ladang dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya. Hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi apa yang pertama yang harus kita lakukan? Lebih lagi untuk percaya. Lebih lagi untuk beriman kepada Tuhan. Dalam terjemahan aslinya itu ditulis oligopistoi, yang artinya kamu yang beriman kacili. Yang beriman kecil. Hai kamu orang yang beriman kecil. Janji Tuhan udah jelas. Tuhan gak berubah. Tuhan itu bukan Tuhan yang mudah goyah. Bukan Tuhan yang mudah goyang, saudara-saudara. Tapi dia Tuhan yang tetap. Janji Tuhan itu gak akan berubah. Iman kita itu bisa gak capai janji Tuhan. Kepercayaan kita bisa gak capai, dapetin, rasakan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya perhatikan, hei kamu orang yang imannya kecil. Malah kita lebih beriman lagi sama dia. Malah kita lebih percaya lagi sama dia. Kita percaya bahwa benar-benar ada Allah Yehova Jireh. Kita benar-benar percaya bahwa ada Allah yang menyertai. Kita benar-benar percaya bahwa ada Allah yang menyediakan. Amin semua? Amin? Itu yang pertama. Yang kita perlu lakukan adalah percaya. Ayat yang ke-33. Dia katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang kedua, setelah kita percayakan janji Tuhan, setelah kita beriman dengan iman yang besar kepada Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Kedua di sini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita disuruh cari yang paling pertama, yaitu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa semuanya itu? Kalau dalam konteks ayat ini, berarti semuanya itu adalah makan, minum, pakai. Ayat 32, ayat 31 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Tapi semua itu akan ditambahkan bagi kita semua yang apa? Mencari terlebih dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Kalau di ayat 32, cari di situ. Itu mengandung arti, mengandung makna mencari dengan tergesa-gesa, mencari dengan sekuat tenaga, mencari dengan penuh kekhawatiran, mencari apa yang ada di dalam dunia ini dengan ketidaktenangan, saudara-saudara. Jadi ayat 32, bangsa-bangsa cari itu, tapi dia gak tenang. Bangsa-bangsa cari itu, tapi dia gak damai. Bangsa-bangsa cari itu, tapi dia gak merasakan sukacita, saudara-saudara. Tuhan gak mau kita jadi orang-orang yang kayak itu. Dalam kita mencari semua itu, Tuhan gak mau kita merasakan ketidaktenangan. Dalam kita mencari semuanya itu, saudara-saudara, Tuhan gak mau kita merasakan gak ada damai, gak ada sukacita. Tuhan gak mau. Makanya Tuhan mau dalam kita mencari itu, ada sukacita. Dalam kita mencari semuanya itu, ada damai sejahtera. Dalam kita mencari semuanya itu, ada
penyertaan Tuhan, ada ketenangan. Bagaimana caranya? 33 udah dikatakan. Terlebih dahulu carilah kerajaan sorga dan kebenarannya. Supaya dalam kita mencari semuanya itu, kita ada damai, sejahtera. Amin. Dalam ayat 33, carilah yang di situ ditulis ZTIT. ZTIT itu adalah imperatif present aktif atau suatu kalimat perintah yang aktif. Yang artinya apa, saudara-saudara? Mencari itu adalah suatu tindakan. Mencari itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Cari kerajaan sorga dan kebenarannya adalah suatu kegiatan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan di dalamnya terdapat apa? Ketekunan. Katakan kanan kiri, tekun dong. Ya, tekun dong. Ya kan? Jangan gak ada bapak gembala gak datang ibadah. Oh, haleluya. Biar dosa. Tekun cari Tuhan. Amen. Tekun cari Tuhan. Tekun cari kerajaan sorga. Tekun cari kebenaran Tuhan. Amin. Baru di situ dikatakan carilah dahulu. Dahulu itu menggunakan bahasa asli proton. Yang artinya apa? Sebelum semuanya. Yang artinya the first ya, yang paling utama. The most important, yang paling penting. The priority, prioritas kita semua. Dalam kita bekerja keras harus ada prioritas. Asik, as, keren kan? Dalam bekerja keras harus ada prioritas. Dalam kita kerja dalam dunia ini ada prioritasnya. Siapa prioritasnya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Carilah dulu Tuhan, saudara-saudara. Jangan sampai udah Tuhan kasih 7 hari. 7-7-nya kita tabrak, bablas. Oh Tuhan, ayolah. Kerja dikit aja nih hari Minggu. Bisa lah, kerja dikit-dikit. Cuan nih, cuan. Jangan sampai kita jadi kayak orang Israel. Harusnya hari ke-7 kita beristirahat. Harusnya itu menjadi sabat rest. Menjadi peristirahan kita. Di mana kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi kita malah gunakan untuk bekerja. Kita malah mencari apa yang ada dalam dunia ini, bukan cari Tuhan. Dan apa antara yang terjadi? Wah, kacau. Yerusalem runtuh. Yerusalem hancur. Muncul kitab ratapan. Meratap di hidupnya. Karena apa? Karena dia gak memprioritaskan untuk cari Tuhan. Karena dibablas saja terus tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 days a week. Asik. Prioritas kita harus jelas. Prioritaskan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan udah kasih kita banyak waktu sebelum-sebelumnya. Dia cuma minta 1 hari. Indahkanlah hari Tuhan. Amin. Jadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biar dalam kita bekerja, dimanapun kita bekerja saudara-saudara, ada damai. Dimanapun kita bekerja ada sukacita. Dimanapun kita bekerja ada ketenangan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang tahu prioritas, yang tahu cari dulu terlebih Tuhan. Karena kita adalah hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba mamon. Kalau ayat 24 bilang, kita tuh hamba Allah, bukan hamba mamon, saudara-saudara. Kita bukan hamba uang, tapi kita adalah hambanya Tuhan. Amin. Amin, hamba-hamba Tuhan. Keren. Tepuk tangan untuk kita. Dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, hari ini kita belajar, para pemain musik bisa maju ke depan. Para pelayan Tuhan juga boleh. Bahwa kekhawatiran itu bukanlah suatu hal yang diindahkan Tuhan. Bahwa kekhawatiran bukanlah suatu hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau anak-anaknya khawatir. Tuhan gak mau anak-anaknya cemas. Memikirkan apa yang mau makan, apa yang mau minum, apa yang mau pakai. Itu mungkin konteks dari zaman itu. Mungkin konteks zaman ini apa? Untuk anak-anak muda yang belum bekerja. Gue mau kerja apa?
Mungkin yang masih dalam bangku pelajarannya, gimana nih gue bisa lulus gak? Yang lagi skripsi kayak saya, bisa lulus gak nih skripsi? Bimbingan gimana? Atau buat orang-orang tua, anak aku gimana nih? Makin dekat nama Tuhan atau makin dekat nama dunia? Dalam pekerjaannya juga mungkin. Aku gak tahu kekhawatiran kita apa aja. Aku masih kurang relate sama kekhawatiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin karena aku masih muda juga. Biarlah ibu-ibu dan bapak-bapak yang jawab sendiri jadi kekhawatiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi yang aku mau katakan hari ini kita punya Tuhan yang ada dan selalu ada. Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Dia selalu ada. Dia selalu bekerja. Dia gak pernah lelah. Dia gak pernah tertidur. Allah Israel yang gak pernah tertidur buat kita semua. Dia lihat kita. Dia jaga kita semua. Amin. Gak perlu khawatir. Gak perlu khawatir. Gak perlu khawatir. Karena Allah Yehova Jireh selalu ada. Karena Allah yang menyediakan selalu ada. Karena Allah yang memelihara selalu ada. Burung-burung, binatang sekalipun Tuhan jaga. Apalagi kita manusia. Apalagi kita penyembah Tuhan. Apalagi kita orang-orang yang memuliakan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Jangan mau kalah sama dunia. Jangan sampai dunia membuat kita lupakan kasih Tuhan. Jangan sampai dunia membuat kita lupakan cinta Tuhan yang begitu besar di Kalvari. Yang begitu besar di kayu salib begitu semua. Iman kita harus tetap teguh. Dan tetap percaya sama Dia. Segala perkaraku. Ya Yesus. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau terus beriman hanya kepada Engkau Tuhan. Dalam setiap hari kami mungkin struggling Tuhan. Kami mungkin punya masalah Bapa. Tapi kami mau fokus dalam setiap hari kami untuk terus menumbuhkan iman kami, untuk terus bertumbuh kepercayaan kami kepada Engkau. Saya undang semua untuk berdiri. Terima kasih Yesus. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku, Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat biar segala khawatir kami taruh di-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup Tuhan, Allah yang mampu Tuhan mengalahkan rasa khawatir kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali dari awal. Segala perkaraku Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu, pembelaku. Segala khawatirku, ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, pembelaku. Segala
ada satupun kuasa di dunia yang dapat tutup Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu melebihi segalanya Yesus. Kalau Engkau yang udah angkat aku Bapa, orang sekalipun mau menjatuhkan kami gak akan jatuh Tuhan. Karena kami yakin Engkau yang terlebih besar, Engkau yang terlebih kuat, Engkau yang terlebih dahsyat Tuhan. Engkau yang terlebih dari segalanya Bapa. Tiada satupun kuasa dunia yang dapat mengalahkan kuasa-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami gak mau lagi khawatir karena dunia ini. Kami gak mau khawatir karena apa yang ada dalam dunia Tuhan. Tapi kami mau lebih fokus kepada Engkau. Kami mau lebih tertuju kepada Engkau. Kami gak mau cemas karena manusia. Kami gak mau cemas karena perkataan manusia. Tapi kami lebih fokus Tuhan kepada perkataan-Mu Bapa. Perkataan-Mu yang menguatkan kami. Perkataan-Mu yang memberikan iman pada kami. Firman-Mu Tuhan yang hidup. Firman-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Bapa, Engkau terus berkati kami. Kami gak mau jadi orang-orang yang khawatir lagi. Tapi kami mau jadi orang-orang yang percaya. Jadi orang-orang yang beriman hanya kepada Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan, firman-Mu ada dan tertanam dalam hati kami. Kami gak mau sama seperti manusia. Kami gak mau sama seperti orang-orang yang gak mengenal Engkau Tuhan. Kami gak mau sama-sama seperti dunia ini Tuhan. Biarlah kami dalam mencari semuanya itu Tuhan, kami memiliki ketenangan. Dalam kami mencari semuanya itu Tuhan, kami miliki damai sejahtera. Dalam kami mencari itu semuanya Tuhan, kami memiliki sukacita. Jangan sampai apapun Tuhan yang kami alami, pergumulan, kesusahan, beban, membuat kami lupa akan kasih-Mu, lupa akan cinta-Mu Tuhan. Tapi kami mau terus ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat karyanya, karya salib yang begitu ajaib dan begitu agung. Kami yang gak layak, kami yang harusnya haram, kami yang harusnya najis, kami yang harusnya jijik Tuhan. Tapi Engkau tebus sehingga kami menjadi berharga, sehingga kami menjadi dilayakkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus percaya dan beriman kepada Engkau. Biar tiap hari ada susah, biar tiap hari ada berat, tapi kami yakin tiap hari kasih-Mu selalu baru. Kami yakin berkat-Mu tiap hari selalu baru. Kami yakin penyertaan-Mu tiap hari selalu baru buat kami. Kau renew terus, Kau perbarui terus hidup kami Tuhan. Terima kasih kami punya Allah yang gak tertidur. Terima kasih kami punya Allah yang mendengarkan. Terima kasih kami punya Allah yang bisa menjangkau kami sekalipun kami jatuh, sekalipun kami berada di bawah Tuhan. Kau masih bisa menggapai kami semua. Terima kasih kami punya Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, firman ini gak lalu begitu saja, tapi firman ini tumbuh. Firman ini tumbuh. Saat kami mulai khawatir, kami ingat bahwa Engkau katakan jangan khawatir. Dan kami kembali percaya, kami kembali beriman hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau terus berkati gereja kami Bapak, menjadi gereja yang berdampak bagi orang-orang di luar sana Tuhan. Gereja-gereja kami juga menjadi gereja yang bertumbuh secara kuantitas dan juga secara kualitas ya Bapak. Karena kami menjadi gereja yang punya tali kasih, yang mau Tuhan berkorban buat kami sesama orang percaya, yang mau Tuhan memperhatikan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Karena kami terus bertumbuh, kami terus upgrading, kami terus level up Tuhan. Semua untuk kemuliaan-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kekhawatiran bagi kami semua, kiranya Engkau Allah yang menyelesaikannya.
Kiranya Engkau Allah yang lebih daripada segala kekhawatiran kami. Engkau yang punya segala macam cara untuk menyelesaikan ya Tuhan. Karena itu kami hanya mau percaya kepadamu. Rencana manusia bisa gagal. Rencana manusia bisa berdampak negatif bagi kami. Tapi kami yakin, kami percaya bahwa rancanganmu, bahwa rencanamu, bahwa jalanmu, bahwa waktumu, semua adalah yang terbaik bagi kami semua yang percaya kepada Engkau Tuhan. Setelah ini Tuhan, kami akan pulang ke rumah masing-masing Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati kami dari jalan kami pulang sampai kami sampai di tempat kami masing-masing. Baik yang berkendaraan maupun yang tidak berkendaraan. Sama Tuhan berkati. Penyertaan Tuhan sama buat kita semua. Dan aku yakin semua kita yang hadir pagi hari ini, kami gak datang sia-sia Tuhan. Tapi kami pulang bawa berkat-Mu. Kami pulang bawa pengenalan yang lebih dalam, yang lebih erat lagi kepadamu Tuhan. Kami lebih dekat dan kami lebih tertanam kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, telah siaplah kami angkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu. Pulanglah dan bawalah segala berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, kuasa, penghiburan, serta urapan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang kepada kita semua yang tetap percaya, yang tetap setia, yang tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dari sekarang, besok, dan sampai Maranatha, Tuhan kembali yang kedua. Muliakan namamu Yesus tinggi, ditinggikan namamu Kristus agung, diagungkan namamu Yesus Kristus Tuhan, segala hormat pujian bagimu, yang berkuasa atas segalanya, segala hormat pujian bagimu, Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Seperti yang saudara-saudara tahu bahwa Bapak dan Ibu Gembala masih ada di Manado. Dan untuk jadwal pulangnya pun saya sendiri belum tahu. Jadi kita doakan saja Bapak Gembala dan Ibu Gembala bisa selamat sampai kembali ke GPDO Baja tanpa kekurangan apapun. Demikianlah selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebagai pengumuman untuk ibadah kita sepekan, nanti di hari Kamis tanggal 5 Oktober ada ibadah tengah minggu jam 7.30 malam di gereja. Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 ada doa umum jam 7 malam di gereja. Minggu 8 Oktober 2023 ada ibadah umum seperti biasa di gereja mulai jam 10 pagi dan ada ibadah sekolah minggu jam 10 pagi juga. Ada ibadah pemuda juga jam 5 sore di gereja. Demikian pengumuman. Terima kasih.